Assalamualaikum, salam sukses kawanku, sahabatku, salam sukses, berkah, sehat selalu untuk semua pengusaha-pengusaha laundry dan untuk teman-temanku yang baru mulai belajar tentang bagaimana cara buka-buka mesin, cara servis-servis mesin sendiri. Ya kita berusaha untuk bisa mandiri, nggak selalu ngandelin teknisi, dikit-dikit teknisi seperti itu. Kalau teknisi sih oke-oke aja, seneng-seneng aja. Karena apa? Karena ketika dipanggil teknisi dia dapat uang seperti itu. Cuma kan semua teknisi ya kalau pas waktunya lagi lenggang, tapi kalau pas lagi ada jadwal sama-sama jadwalnya itu rame ya otomatis kan kadang nunggu seperti itulah. Itu yang kadang membuat jengkel customer atau pengusaha laundry karena dia mintanya cepet tapi nggak bisa cepet. Nah, jadi ini saya membuat video. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana ciri-cirinya gas palep itu rusak atau gas palep itu sudah mulai lemah. Jadi biasanya kalau gas palep itu udah mulai lemah itu tanda-tandanya dia nyala. Ketika pas awal itu kadang dia mau nyala, tapi ketika mesin itu dia udah panas atau dia udah berjalan kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menitan. Di sini api di sini dia nggak mau nyembur sama sekali, tapi bara itu dia mau nyala seperti itu. Jadi kalau ada kasus yang ciri-ciri sama seperti yang saya bilang, ketika di awal dia mau nyala tapi dia berjalan kurang lebih 15 sampai 20 menitan dia nggak mau nyala lagi apinya sedangkan bara nyala, kemungkinan besar dia dari gas palep seperti itu. Tapi ada juga kalau gas palep itu juga, tapi kalau seperti itu masih jarang. Tapi yang sering terjadi ketika gas palep rusak, biarpun di awal dia tetap nggak bisa nyala. Jadi di awal kita start dia hanya nyala bara aja, habis itu bara padam, gas dia nggak mau nyembur seperti itu. Tapi ada juga yang kasus yang saya bilang 15 sampai 20 menitan itu dari solenoid booster atau solenoid secondary atau kaki dua itu juga bisa, cuma dia nggak sampai 15 menit tapi 5 menit sampai 10 menitan dia udah mati seperti itu. Jadi ketika panas dia baru ketahuan penyakitnya. Nah ini sebelum kita melangkah ke video intinya, jangan lupa kawanku di subscribe, like, share, dan komen. Ini kita nanti belajar, kita sama-sama belajar. Saya di sini juga masih belajar. Jadi ini nanti kita nyalakan aja sambil kita nunggu untuk ciri-cirinya itu bagaimana ketika gas palep itu dia sudah mulai lemah seperti itu. Karena gas palep di sini dia sebagai komponen utama. Tanpa gas palep maksudnya tanpa adanya gas palep ini, dia hanya nyala bara aja, api dia nggak mau nyembur. Dan lebih riskan lagi, gas palep ini dia yang mengontrol gas. Jadi dia komponen inti yang mengontrol gas. Ketika gas palep dia nggak mau nutup, dia juga lebih bahaya karena untuk api dia nyala terus seperti itu. Tapi kalau gas palep dia malah nggak mau buka, itu juga repot karena api dia juga nggak mau nyala. Jadi ini kita nyalakan aja, nanti biar teman-teman tahu bagaimana ciri-cirinya. Ini udah dicolokin, tinggal dinyalain. Nah, ini kita nyalakan. Ini nunggu apinya. Nah ini sudah mulai nyala bara. Nah biasanya dia bunyi seperti ini, denger nggak? Nah ini saya agak deketin di bagian gas palep, dia bunyinya kayak jangkrik, jadi getar. Nah ini ciri-ciri gas palep dia sudah mulai lemah. Nah ini dia ada bunyi getar, ada bunyi getaran. Nah bunyi getaran di sini dia disebabkan dari pernya. Per di dalam itu bisa kurang pas atau pistonnya dia pas mau ngangkat itu terlalu kuat. Jadi maksudnya terlalu kuat tuh dia nempel. Jadi kalau mau ngangkat itu kayak susah seperti itu. Jadi otomatis pernya itu kerjanya dia juga ngoyo. Terus yang kedua, biasanya kalau kita terus-terusin seperti ini,
Ini yang kerja kerasnya dia juga di bagian solenoid atau koilnya. Kalau kita biarin seperti ini terus lama-lama koil itu dia nggak bisa, umurnya nggak bisa nggak bisa tahan lama seperti itu lah ini. Jadi paham ya teman-teman, kalau misalkan ciri-ciri gas palep rusak itu kok rusak, maksudnya gas palep udah mulai lemah itu seperti apa. Ini dia. Nah, ketika api mati bunyi kayak jangkrik tadi, dia juga hilang ikut mati. Karena apa? Karena ketika di situ apinya dia mati, otomatis gas palep di sini dia juga sudah nggak bekerja. Jadi dia bekerjanya ketika gas itu dia keluar seperti itu. Jadi kalau misalkan saya jelasin seperti ini, saya mohon jangan di skip videonya. Karena apa? Nanti kalau misalkan di skip ada miskomunikasi, salah paham, lah itu yang repot. Karena gas palep ini dia benar-benar komponen utama, jangan sampai kita salah paham. Nah ini, jadi udah paham ya untuk ciri-cirinya video itu, maksudnya ciri-cirinya gas palep udah mulai lemah itu seperti apa. Ini kita coba tunggu dulu lagi untuk baranya dia nyala. Lah ini baranya kita nyala, kita tunggu sebentar supaya lebih paham lagi ciri-ciri gas palep dia udah mulai lemah. Ini udah nyala bara. Dan untuk cara lah ini, ya kan, ada bunyi getar. Jadi di bagian gas palep ini dia bunyi getar. Ini apinya juga bagus. Kalau pengen pengerinya apinya biru seperti ini, coba cek di video-video saya sebelumnya cara setting api supaya dia menjadi biru. Dan supaya pematik dia lebih aman, juga gampang putus, cek juga ada cara ngasih tameng supaya pematiknya dia nggak langsung tabrakan. Nah ini dia kan bunyi getaran seperti itu. Jadi kalau gas palep ini bisa kita perbaiki dengan catatan kayak makna di dalam piston itu belum terlalu lemah seperti itu. Nah ini udah bisa. Untuk cara perbaikan gas palep ada di video-video sebelumnya. Kalau nggak salah di video awal saya membuat konten di YouTube seperti itu. Udah paham kan teman-teman? Jadi untuk cara-caranya, ciri-cirinya dia seperti itu, gas palep dia sudah mulai lemah. Nih sebelum saya meninggalkan video, jangan lupa saya ingatin lagi di subscribe, like, share, dan komen. Untuk area Surabaya atau Jawa Timur ataupun luar pulau juga bisa. Kalau misalkan minta jadwal servis, saya sudahin dulu untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.